Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan pembahasan kita yang keempat sekaligus yang terakhir untuk soal-soal latihan kompetensi siswa 3 halaman 77 tentang latihan soal rumus tangan jumlah dan selisih dua sudut yang diambil dari buku Erlangga Pengarang Sukino, Matematika Peminatan kelas 11. 3 video sebelumnya kita sudah membahas sampai dengan soal ke-16. Kali ini kita akan melanjutkan soal 17 sampai dengan 20. Nomor 17, jika tan 2x min 45 sama dengan A dan tan x tambah 15 sama dengan B. A kali B bukan anggota min akar 2 min 1, 1 akar 2, maka tan 3x min 30 kali tan x min 60 sama dengan. Sama hal dengan video pembahasan kita sebelumnya, kalau ada soal tipe seperti ini, maka kita harus merubah yang ditanyakan ini menjadi dalam bentuk soal yang sudah diketahui. Jadi nanti kita harus memunculkan di sini ada 2x, maka kita munculkan 3x ini kita ubah yang ada 2x-nya. Di sini juga ada x, maka memunculkan ada x-nya. Kemudian ada negatif 30, kita jadi nanti memunculkan negatif 45 atau nanti 15. Di sini pun ada 60, nanti kita ubah ke dalam bentuk ada 45-nya dan ada 15-nya. Kita ubah bentuk yang pertama yaitu tan 3x min 30. Tan 3x min 30 kita ubah menjadi sama dengan tan 3x di sini kita ubah munculkan 2x dan x sehingga menjadi 3x itu merupakan penjumlahan dari 2x tambah x. Kemudian negatif 45 kita munculkan. Kita mengubah negatif 30 agar muncul negatif 45. Berarti sama dengan negatif 30 itu adalah negatif 45 derajat. Ini kan ada 15 di sini. Maka negatif 45 tambah 15 derajat. Ini kan sama dengan negatif 30. Jadi kita memanipulasi soal. Kemudian ini dikali dengan tan 60 x min 60. Maka tan x min 60 kita ubah menjadi bentuk tan. Kita munculkan ada 2x-nya, maka x ini adalah 2x dikurang x. Kemudian negatif 60 kita munculkan 45 dan 15. Negatif 60 itu merupakan negatif 45 derajat dikurang 15 derajat. Kita lebih sederhanakan biar kita bisa memasukkan ke dalam rumus sama dengan tan. Ini kita kelompokkan menjadi 2x tambah x. 2x min 45. Langsung ke sini. Min 45 derajat. Nanti ditambah x. Ditambah 15 derajat. Kita kelompokkan. Kemudian dikali dengan, ini juga kita kelompokkan, tan 2x dengan min 45. 2x min 45 derajat. Kemudian negatif x dengan negatif 45. Negatifnya dikeluarkan, maka min dalam kurung x nanti kan negatif dikalikan positif jadi negatif. Maka di sini harus menjadi positif plus 15 derajat. Ini merupakan bentuk dari tan A plus B. Ini juga tan A min B. Ini A-nya, ini B-nya, ini A-nya, ini B-nya. Tinggal kita memasukkan ke dalam rumus. Dan sebelum kita masuk ke dalam rumus, kita misalkan saja bahwa 2x min 45 itu sama dengan segitiga. Lalu x tambah 15 derajat itu sama dengan kotak. Jadi di sini diketahui tan 2x min 45 yaitu tan segitiga sama dengan A dan tan x plus 15 itu tan kotak sama dengan B. Ini untuk mempermudah kita dalam penulisan. Jadi ada penyingkatan dalam penulisan sehingga ini diubah menjadi tan segitiga ditambah kotak dikali tan.
Ini segitiga dikurang kotak. Kita uraikan ke dalam rumus. Ini menjadi tan segitiga ditambah tan kotak dibagi dengan 1 min tan segitiga kali tan kotak. Dikali dengan tan segitiga min kotak. Berarti tan segitiga kali dikurang tan kotak dibagi dengan 1 plus tan segitiga kali tan kotak. Kemudian kita substitusi dari yang sudah diketahui. Tan segitiga adalah A, tambah tan kotak itu B, dibagi 1 min tan segitiga A kali tan kotak B. Ini dikali dengan tan segitiga A, min tan kotak itu B, dibagi dengan 1 ditambah tan segitiga itu A, tan kotak adalah B. Tinggal kita kalikan yang atas dengan atas. A plus B dikali A min B itu menjadi A kuadrat min B kuadrat. Dibagi dengan, ini juga bentuk 1 min AB dikali 1 plus AB. Menjadi, ini kan sama halnya dengan bentuk A min B kali A plus B. Sama saja. Ini rumus cepatnya berubah menjadi A kuadrat min B kuadrat. A-nya itu 1, B-nya adalah AB. Maka A kuadrat 1 kuadrat itu 1 min AB dikuadratkan sama dengan A kuadrat B kuadrat. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjutkan soal nomor 18. Jika cos X tambah 50 sama dengan A dengan X itu di antara 0 sampai dengan 45 derajat, nilai dari sin X tambah 20 derajat adalah. Sama halnya dengan soal yang sebelumnya, kita ubah bentuk dari X tambah 20 derajat ke dalam bentuk yang ada X tambah 50 derajatnya. Maka sin X tambah 20 derajat itu sama dengan sin, munculkan angka 50 ini, X tambah 50 derajat. Agar menjadi 20 maka harus dikurangi dengan 30, berarti min 30 derajat. Masukkan ke dalam rumus selisih dari sinus, ini bagian pertama, ini bagian keduanya. Bagian pertamanya adalah X tambah 50 derajat, maka ini menjadi sin X tambah 50 derajat kali cos. Keduanya adalah 30 derajat. Di sini kan negatif, maka di sini juga negatif. Min cos X tambah 50 derajat dikali sin 30 derajat. Sama dengan sin X tambah 50 derajat itu belum ada, yang diketahui baru cos tambah 50 derajat. Kita gunakan segitiga bantu. Segitiga siku-siku. Sudutnya adalah X tambah 50. X tambah 50 itu di sini, itu kan sama dengan A. Cos itu perbandingan sisi samping dibagi sisi miring. Sampingnya adalah A, maka miringnya itu dipastikan sama dengan 1. Karena A itu sama dengan A per 1. Sehingga kita cari sisi depan, yaitu Y. Y sama dengan, gunakan teorema Pythagoras, adalah akar dari sisi miring kuadrat 1 kuadrat dikurang A kuadrat. Sama dengan akar 1 min A kuadrat. Sehingga nilai dari sin X tambah 50 derajat berarti depan dibagi miring. Depannya adalah Y, yaitu akar 1 min A kuadrat kali cos 30 setengah akar 3 min cos X tambah 50 sama dengan A kali sin 30 setengah. Sama dengan, agar sesuai dengan yang dipilihan, kita kalikan dalam akar ini. Akar 1 min A kuadrat dikalikan akar 3, maka akarnya dapat kita gabung menjadi akar 3 kali 1 min A kuadrat. Ini per 2.
per 2 itu dari sini, dari setengah. Dikurang dengan A per 2. Karena penyebutnya sudah sama, 2 dan 2 kita tinggal menggabungkan. Berarti per 2. Ini akar 3. 1 min A kuadrat dikurang A. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 19. Nilai X yang memenuhi persamaan trigonometri cos 3X tambah 15 min sin X tambah 25 sama dengan 0 untuk X di antara 0 sampai dengan 90 derajat adalah. Maka tinggal kita pindah ruaskan untuk sinnya, sehingga kita peroleh soalnya menjadi cos 3X tambah 15 derajat. Ini sama dengan, ini kan negatif, pindah ruas jadi positif sin X tambah 25 derajat. Kita gunakan konsep sudut berelasi, yaitu gunakan sin alfa itu sama dengan cos 90 derajat min alfa. Kita akan mengubah sin ini ke dalam bentuk cos. Sehingga di sini anggap saja ini sebagai alfanya, maka ini sama dengan cos 90 dikurang alfanya itu X tambah 25 derajat. Yang kiri masih tetap sama. Sama dengan, kita uraikan bagian yang dalam kurung. Cos 90 dikurangi 25 sama dengan 75. Berarti cos 75 dikurang X. Yang kiri masih tetap cos 3X tambah 15 derajat. Karena di sini cos, maka yang di dalam cos itu sama, dipastikan ini dan ini itu sama. Jadi nilai dari 3X tambah 15 derajat sama dengan 75 derajat dikurang X. Pindah ruaskan X-nya menjadi 3X ditambah X sama dengan 75 dikurang 15. Sama dengan 4X. Ini 50 derajat. Jadi nilai X-nya adalah 50 dibagi 4, 12,5 derajat. Dan sudah sesuai dengan interval, yaitu nilai X-nya harus berada antara 0 sampai dengan 90 derajat. Jadi jawabannya adalah A. Kalau nanti misalkan interval ini diperpanjang sampai dengan 0 sampai dengan 360 derajat, maka kita harus mencari nilai X-nya itu dengan menggunakan konsep sudut berelasi. Tapi karena hanya intervalnya dari 0 sampai 90, jadi hanya yang memenuhinya pasti X sama dengan 12,5, yaitu yang A. Lanjut di soal yang terakhir, soal nomor 20. Jika tan X tambah 50 sama dengan A, maka tan X tambah 5 derajat sama dengan. Soal ini mirip dengan soal nomor 18. Kita ubah saja bentuk X tambah 5 derajat, sehingga memunculkan angka 50 derajat. Tan X tambah 5 derajat, ini sama dengan tan X, berarti nanti ditambah 50 derajat. Di sini kan 5, berarti 50 itu harus dikurangi dengan 45 derajat. Ini bagian pertamanya atau bagian alfanya. Ini bagian betanya. Sehingga menjadi tan alfa, yaitu X tambah 50 derajat. Dikurang tan 45 derajat. Dibagi dengan 1 min tan alfa, yaitu tan X tambah 50 derajat dikali tan 45. Sama dengan tan X tambah 50 itu A. Maka A dikurang tan 451 dibagi 1 dikurang tan X tambah 50 itu A dikali tan 45 sama dengan 1. A dikali 1 sama dengan A.
ini terdapat kekeliruan dalam rumus, harusnya di sini bentuknya plus ya, 1 plus, ini juga 1 plus. Jadi jawabannya adalah A-1 dibagi A plus 1, yaitu jawaban A. Demikianlah video terakhir pembahasan kita tentang rumus tangen, jumlah, dan selisih dua sudut. Kita sudah membahas sampai dengan 20 latihan soal. Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman dalam menyelesaikan rumus jumlah dan selisih dua sudut, khususnya untuk tangen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.